Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel saya, Zuma Herbal. Nah, teman-teman, bagi kalian yang baru datang, kalian pasti terbengong-bengong. Channel apaan sih ini? Kok makanannya hewan-hewan? Nah, ini adalah channel untuk penyembuhan diabetes tanpa obat, juga untuk menurunkan berat badan yang obesitas, yang kepengen langsing tanpa obat juga untuk penyembuhan segala macam komplikasi diabetes seperti prostat, radang ginjal, jantung, kanker, dan lain-lain. Oke teman-teman, langsung aja ya. Pagi ini sarapan saya tadi yaitu bakwan keju bakso. Nah, apa itu? Jadi kita ini untuk menyembuhkan diabetes, menu makan kita yang harus kita rubah, kita rombak. Yang dulunya kita makan bakwan tuh dari tepung terigu, dari tepung kanji. Nah, sekarang tepungnya diganti keju. Kenapa? Nah, tonton terus ya, supaya kalian tidak gagal paham apa aja yang boleh dimakan untuk diet Zuma Herbal untuk penyembuhan diabetes ini. Dan bagi Anda yang ingin sembuh dari diabetes tanpa obat, mari tonton channel saya ini ya, karena kita sudah membuktikan banyak banget orang yang sembuh, yang gula darahnya itu tadinya 500 suntik insulin, sekarang sudah tidak suntik insulin lagi. Beliau itu rajin istiqomah dietnya seperti yang saya anjurkan ini, yaitu diet keto ala Zuma Herbal. Sudah pernah dengar diet keto teman-teman? Kalau belum, kalian bisa browsing, googling di Google ya, cari diet keto itu seperti apa. Nah, kita mirip-mirip dia, tapi nggak mirip banget ya, ada miripnya sedikit. Oke, jadi sarapan saya tadi itu terbuat dari, boleh dicatat, keju saya parut. Kejunya yang rendah karbo ya teman-teman. Saya kebetulan punyanya merek ini, saya nggak ngendos, nggak promosi, tapi ini memang enak dan dia hanya 1 gram per saji itu. Sedangkan yang lain tuh ada yang 4 gram, ada yang 2 gram. Ini rendah dan rasanya tuh enak banget. Rasa susunya itu terasa banget. Kenapa susu nggak boleh bu? Tapi keju boleh ya, karena keju ini rendah karbo. Jadi yang kita makan itu kita pilih-pilih yang rendah karbohidratnya. Apa sih karbohidrat itu? Nah, kalau kepengen paham, Anda bisa scroll video-video saya yang kemarin-kemarin ya. Karbohidrat itu nantinya akan berubah menjadi gula di dalam tubuh kita 100%. Nah, padahal tubuh orang diabetes itu sudah tidak bisa mengolah gula. Jadi gula itu akan dibiarkan berkeliaran di darah. Kemudian terjadilah penyakit gula. Itu gara-garanya kita terus makanannya itu karbo. Apa sih karbo itu? Nah, banyak banget seperti nasi, tepung, dan lain-lain, banyak banget. Kalau kalian ingin paham dan benar-benar ingin pinter dalam mengelola menu makan kalian supaya benar-benar bisa sembuh, supaya benar-benar bisa sembuh dari diabetes, saya sarankan Anda ikut diet mentoring di Zuma Herbal. Insya Allah dalam 3 hari saja sudah turun drastis gulanya tanpa obat, benar tanpa obat. Nah, pengalaman saya ya, saya hanya 2 hari menjelang 3 hari, gula darah saya itu langsung 84, gula darah puasa. Normalnya kan 80 sampai 90 tuh. Nah, awalnya itu saya ketahuan 275. Kemudian saya melakukan diet ini, skip karbo, di skip semua. Selama saya berjanji ke tubuh saya sendiri, tadinya saya juga males ya. Masa sih orang nggak boleh makan nasi? Karbo itu nasi ya teman-teman ya. Masa sih orang nggak boleh makan tahu tempe? Waktu itu kefahaman saya
tahu tempe itu juga nggak boleh. Ternyata boleh, alhamdulillah. Nah, setelah saya hanya makan hewan dan sayuran selama 2 hari setengah, gula darah saya itu langsung menjadi 84. Nah, setelah itu saya baru yakin. Dan ini saya terapkan ke pasien-pasien saya dan alhamdulillah ada yang gulanya 700 itu bisa turun di bawah 200. Banyak banget testimoni-testimoni. Dan saya membentuk grup diet mentoring itu di WA. Jadi Anda kalau ingin sembuh, temannya banyak, teman senasib itu banyak, Anda bisa gabung di diet mentoring Zuma Herbal. Biayanya ada nggak, Bu? Pastinya ada ya, karena orang pengen sembuh itu adalah mukjizat dari Allah. Sembuh dari diabetes itu mukjizat dari Allah. Oke, kemudian saya akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman saya di grup. Ada yang bertanya, jantung pisang boleh nggak, Bu, dikonsumsi bagi orang diabetes yang diet rendah karbo? Jantung pisang boleh, tapi terbatas ya. Karena jantung pisang itu sedang karbohidratnya per 100 gram itu 7. Jadi Anda bisa konsumsi jantung pisang, mau ditumis, mau di sayur santan boleh. Kemudian singkong, oh iya, ada yang protes kemarin ya. Ibu, kenapa harus makan tepung-tepung almond? Padahal tepung almond itu kan produk pabrik, dia diolah dan segala macam. Kenapa nggak produk lokal saja seperti singkong? Saya aja kemarin saya lagi sakit emah, katanya ya, ini netizen, saya sakit emah makan singkong itu alhamdulillah sembuh. Nah, terima kasih untuk Bapak atau Ibu yang sudah komen. Terima kasih Anda sudah menonton video saya, dan untuk komen Anda yang sangat bagus itu saya juga ucapkan terima kasih. Nah, di sini saya jawab ya, Om atau Tante, karena saya lupa itu cowok apa cewek, saya lupa ya. Jadi begini, channel saya ini adalah channel membahas penyembuhan diabetes dengan cara diet keto ala Zuma Herbal. Jadi diet keto itu adalah membuat tubuh kita itu menjadi keton. Yang dulu tenaga kita, energi kita itu tergantung dari karbo ya, karena memang semua manusia itu membutuhkan karbo untuk tenaga, ya kan, untuk energi. Tapi tidak bagi orang-orang yang ingin sembuh dari diabetes dengan cara diet Zuma Herbal. Jadi di sini karbohidrat dibatasi ya, hanya 20 gram sampai 30 gram atau sampai 50 gram, tergantung orangnya, tergantung kegiatannya, dan tergantung kasusnya. Jadi yang kita makan harus yang benar-benar rendah karbo. Karena bagi Anda yang gula darahnya itu tinggi, misalnya gula darah Anda itu 700. Nah, itu saya sarankan karbohidratnya 20 gram aja. Nah, dari 20 gram itu bisa didapat dari apa dalam sehari itu? Kalau singkong 100 gram itu karbohidratnya sudah 38 gram. Jadi sudah nggak ada kesempatan lagi makan yang lain-lain gitu loh. Jadi kita harus hafal karbohidrat singkong itu berapa, karbohidrat nasi berapa, kentang berapa, tapioka berapa, supaya kita bisa menjaga, mengontrol gula darah yang masuk, gula-gula maksudnya yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena karbohidrat itu akan berubah menjadi glukosa kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu 100% gitu ya. Jadi kalau Anda pengen sembuh dari diabetes, kemudian masih makan singkong 100 gram itu mengandung 38 gram karbohidrat masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kita itu akan mendapatkan gula
sebesar itu tadi. Nah, tapi kalau kita itu makan tepung almond itu per 100 gramnya itu hanya sekitar 7 atau 6. Belum diambil seratnya ya, karena tepung almond itu juga mengandung serat. Jadi jauh lebih aman almond daripada singkong. Kenapa nggak kacang tanah, produk lokal? Kacang tanah juga boleh ya, tapi tetap masih rendahan karbo dari kacang almond. Kalau kacang almond boleh segenggam, maka kacang tanah setengah genggam gitu, karena kita itu sedang mencari makanan yang rendah karbohidrat, bukan karena produk lokal atau enggak, bukan. Kebetulan kalau bikin kue bolu itu saya memang pakai tepung almond. Misalnya diganti produk lokal boleh nggak Bu? Boleh saja, tapi yang karbohidratnya rendah. Misalnya apa tuh? Tahu, karbohidratnya rendah, itu kan produk lokal. Tapi kalau tahu dibikin brownies kira-kira enak nggak? Nah, itu terserah Anda ya, mau dibikin apa gitu. Tahunya mau dikeringin atau diperes, dicuci supaya gak rasa tahu lalu dibikin brownies, ya boleh-boleh saja. Kita emang harus kreatif gitu ya, supaya kita mendapatkan makanan-makanan yang aman, enak, aman, dan bagus gizinya gitu ya. Kalau singkong Bu, kembali kita bicara singkong lagi. Singkong itu tinggi karbonya. Kalau Anda misalnya kepingin banget singkong, ya boleh, tapi hanya 10 gram aja. 10 gram singkong itu sama dengan sebesar apa ya, sebesar bola-bola bakso itu loh. Nah itu karbonya 2 gram 3,8 gram, maaf, gitu ya. Kemudian ada juga yang bertanya, Bu, kalau kentang bagaimana? Kentang per 100 gram itu mengandung 22 gram karbohidratnya, jadi masih tinggi ya. Kemudian nasi putih 28,5 gram karbonya, makanya orang diabetes itu kalau bisa skip nasi putih. Tapi bagaimana kalau saya nggak kuat? Nah itu semua tergantung pada masing-masing ya. Kalau Anda benar-benar ingin menurunkan gula darah, menormalkan gula darah, yaitu tadi skip karbo-karbo semuanya. Tapi itu nggak ada paksaan ya, karena semua itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita pengen sembuh, ya silahkan mengikuti diet keto ala Zuma Herbal. Nah terus gantinya apa? Lemes dong kalau nggak boleh makan karbo. Itu bagi pemula yang belum pernah ngikutin video saya pasti akan komen begitu ya. Jadi gantinya kita itu akan makan lemak-lemak sehat. Lemak-lemak itu bukan berarti gorengan yang di jalan-jalan itu ya. Kalau gorengan yang kita beli itu minyaknya itu berulang-ulang tuh kurang bagus. Tapi kita akan bikin sendiri lemak-lemak yang sehat, misalnya minyak zaitun, kemudian minyak-minyak lemak-lemak dari ikan laut, ikan air tawar, kemudian dari hewani, semua itu mengandung lemak kan. Nah terus kalau hewani itu rata-rata itu 0 karbonya teman-teman ya. Kenapa orang keto itu makannya dipindah ke hewani? Karena hewani itu tidak mengandung gula. Sekarang ayam per 100 gram itu karbohidratnya 0 gram ya, 100 gram ayam. Kalau kalian makan 3 on, ya tetap aja 0 dikalikan 3 ya tetap 0 kan. Kalau udang masih ada 0,2 gram per 100 gramnya. Kalau Anda makan setengah kilo berarti 0,2 kali 5, jadi berapa tuh, hitung aja sendiri ya. Kemudian lobster, nah lobster itu yang matang ya, tanpa kulit itu 0,29, itu karbonya. Nah ini ada pengganti nasi teman-teman ya, namanya beras shirataki, atau ada juga lagi beras sirabetik.
yang kalau kita makan itu setengah cangkirnya itu mengandung 7 gram. Setengah cangkir beras sirabetik dimasak itu menjadi 2 cangkir lah. Nah itu kita bisa maem, sekali maem tuh 1 cangkir atau setengah cangkir. Jadi masih terkontrol karbohidratnya ya. Itu. Jadi teman-teman kalau Anda benar-benar ingin sembuh dari diabetes itu bisa. Karena saya itu setiap hari sering sekali ya, sering baca-baca orang curhat di medsos itu. Di grup-grup diabetes itu ada yang cerita begini. Bapak saya itu sakit diabetes sudah 14 tahun. Tapi nggak sembuh-sembuh, kakinya malah borokan. Kemudian kalau dibilangin marah-marah dan lain-lain. Ada juga yang saya sudah berobat bu, sudah puluhan tahun. Saya sampai sekarang malah suntik insulin, ada juga yang begitu. Ada juga yang matanya buram kena katarak, padahal dia sudah berobat. Nah, kalau dari awal sedini mungkin Anda segera mengatur pola makan Anda, skip karbo, makan yang low karbo, itu insya Allah diabetes Anda itu bisa sembuh. Karena biangnya penyakit diabetes itu ya karena makanan kita itu dari karbo terus. Walaupun sudah diobati tapi racunnya dimasukkan terus. Ya tetap aja percuma, sia-sia gitu ya. Oke teman-teman, makanan apa aja yang rendah karbonya besok akan saya share ya. Oh ya, ada pertanyaan makan ini ya, apa itu? Oncom karbonya rendah ya, tapi tetap ada karbonya, jadi terbatas ya teman-teman ya. Boleh, oncom boleh banget. Kemudian terong boleh. Kalau sayuran hijau itu boleh, nggak usah diperhitungkan karena dia mengandung tinggi serat. Tapi ada tapinya bagi Anda yang diabetes, yang sudah berpuluh-puluh tahun, biasanya ginjalnya bermasalah. Nah itu biasanya tidak boleh makan sayuran-sayuran hijau karena tinggi kalium. Kemudian buah-buahan juga dibatasi ya. Nah itulah yang harus ikut diet mentoring supaya tahu apa yang boleh dan apa yang aman buat sakit Anda itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan sampai jumpa.